Halo, perkenalkan gue Leo. Saat ini gue study S3 di Austria, tepatnya di Bochu University dengan menggunakan beasiswa Ernest Markgrant Asia Uninet. Di video ini gue bakal share pengalaman gue bisa memulai kuliah S3 di Austria di tahun 2023 lalu. Dan intensi gue bikin video ini sebenarnya karena waktu apply S3 ke Austria itu sangat sedikit banget informasi, sulit banget dicari, dan ini sebagai wujud syukur gue juga kepada Tuhan karena sudah baik ke gue dan keluarga gue. Let's begin. Nah, kita mulai ceritanya dari background gue dulu. Jadi gue kondisinya waktu itu udah bekerja di suatu perusahaan di Indonesia selama 4 tahun. Dan kebetulan tempat kerja gue itu memberikan kesempatan untuk studi lanjut, di mana mereka juga memberikan fasilitas cuti belajar. Nah, gue tertarik dong untuk mengambil kesempatan itu. Namun pada saat itu gue benar-benar gak tahu harus mulai dari mana, dan iseng mencari informasi di YouTube, gue malahan jadi overwhelmed, juga cuit duluan karena banyak informasi yang mengatakan bahwa untuk studi S3 itu harus punya publikasi internasional sebelumnya. Memang saya udah posisinya sudah S2 di ITB, saya jurusan kimia, cuma pada saat saya lulus tidak mensyaratkan publikasi internasional maupun nasional. Ya, dan juga dulu saya nggak punya orientasi untuk studi lebih lanjut karena fokusnya sesudah lulus langsung bekerja. Nah, kali ini gue bakalan share pengalaman gue untuk salah satu beasiswa aja, Ernest Markgrant Asia Uninet. Secara gambaran besar itu ada 5 langkah. Pertama itu kalian mengambil English Proficiency Test. Biasanya kalau di Eropa kita menggunakan IELTS. Lalu kedua itu mencari supervisor yang mana relevan dengan topik kalian. Ketiga itu mengupload semua dokumen yang diperlukan di website OEAD. Lalu keempat itu menunggu panggilan untuk interview. Dan terakhir itu final announcement. Ya, kita bahas dari yang pertama, yaitu menyiapkan English Proficiency Test. Terutama ini penting bagi teman-teman yang tidak punya pengalaman internasional seperti student exchange, menjadi mahasiswa atau karyawan biasa seperti saya. Jadi biasanya English Proficiency Test yang digunakan adalah IELTS, terutama kalau yang di Eropa. Dan jangan lupa untuk mengambil yang akademik. Tapi sebenarnya di beasiswa Ernest Markgrant ini tidak mensyaratkan skor IELTS, tapi ya bisa digunakan sebagai bukti lampiran saat mencari supervisor nanti. Biasanya overall skornya itu 6,5 udah cukup. Kalau untuk di Eropa sendiri sebenarnya yang paling penting adalah membuktikan bahasa Inggris kita itu lancar atau enggak. Jadi sebenarnya saya juga ada pengalaman, salah satu teman saya di ITB itu lolos kuliah S3 juga di Austria. Kayaknya dia 4 tahun lebih duluan kuliah di sini, di mana dia tidak pernah ngambil IELTS score sama sekali. Hanya saja waktu itu pada saat kuliah dia punya pengalaman sandwich di Eropa, dan pada saat tahap interview menunjukkan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni. Ya, sebenarnya mengambil IELTS itu hanya untuk membuktikan bahwa kita oke loh bahasa Inggrisnya. Lalu langkah selanjutnya itu mencari supervisor, namun pastikan teman-teman sudah mempunyai topik yang menjadi minat penelitiannya nanti. Jadi kalau di Austria, terutama kalau teman-teman berminat untuk apply beasiswa Ernest Markgrant Asia Uninet, teman-teman bisa cek di websitenya Asia Uninet, di mana terdapat list universitas yang merupakan member. Jadi Asia Uninet itu hanya bisa memberikan beasiswa kepada member universitas di list berikut. Nah, dari list universitas ini, teman-teman bisa cek deh satu persatu dari univnya, ada nggak yang sesuai dengan topik penelitian yang teman-teman minati. Tentu pada saat ada yang teman-teman minati, teman-teman bisa langsung catat emailnya dan mulai menjalin komunikasi. Nah, cuman waktu itu gue agak bingung bagaimana cara awal menjalin komunikasi dengan supervisor itu. Apakah gue harus membuat proposal penelitian sebelumnya atau enggak? Dan gue coba ulik di YouTube, melihat perbandingan dengan pengalaman teman-teman lain. Gue menyimpulkan tidak perlu, tapi ternyata itu kurang tepat.
Dimana di pengalaman gue pernah apply sekitar 40-an email ke berbagai negara selain Austria sebenarnya, ke Jepang atau ke Korea. Dari 40-an hanya satu yang bales, itu pun balasannya ngawang, dimana ini kesimpulannya dia mau atau enggak gitu. Dan pada akhirnya gue menyimpulkan kayaknya harus membuat jalan yang baru deh, kayaknya harus bikin proposal penelitian. Jadi gue bikin dari nol proposal penelitian yang benar-benar serius, satu topik, dan waktu itu gue kirim cuma ke dua calon supervisor waktu itu karena gue masih mencoba apply ke Jepang juga, satu di Jepang dan satu profesor gue saat ini di Austria. Nah, jadi yang pertama gue approach ke Jepang itu, surprisingly, itu hanya kayaknya 10 jam dari gue ngirim email itu dia bales, dia welcome, mau nerima gue sebagai mahasiswanya tanpa interview apapun. Tapi dia menyarankan untuk mencari beasiswa seperti Max, dan pada saat itu sayangnya Max baru aja tutup, jadi baru buka tuh 1 tahun lagi. Dan kayaknya gue menyayangkan, wah kayaknya nggak bisa nih. Dan di sepanjang perjalanan ini, gue nemuin ternyata di Austria juga ada topik penelitian yang sesuai minat gue, dan teman gue juga nge-share ada beasiswa Ernest Mahgran Asia Uninet. Akhirnya gue coba untuk email supervisor gue, dan ternyata 1 hari kemudian, surprisingly juga, itu dibales dan langsung ya diterima gitu. Selanjutnya dokumen apa nih yang mau dibutuhkan untuk menyelesaikan agar lu keterima di beasiswa ini? Ya mungkin terdengar seperti too good to be true, tapi sebenarnya ada beberapa tips yang bisa gue kasih buat teman-teman semua agar mempermudah teman-teman juga mencari supervisor. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman udah punya topik yang cukup spesifik. Kalau misalnya berkaca pada gue sendiri, waktu itu gue pengen mencari topik tentang mycotoxin detection menggunakan infrared. Nah, di situ gue fokus untuk mencari supervisor either mycotoxin, jadi supervisor yang fokus hanya mycotoxin aja, atau supervisor yang fokus hanya pada deteksi infrared saja. Nah, kalau misalnya ketemu keduanya, ya itu jackpot. Lalu, yang kedua itu dalam pembuatan riset proposal, jangan membuat satu riset proposal untuk kalian tebar gitu. Jangan, tapi buat itu menjadi spesifik ke satu supervisor. Ya, gue tahu kalau misalnya bikin riset proposal itu nggak gampang, itu makan waktu, tenaga juga. Nah, kalau rule of thumb dari gue sendiri, coba teman-teman cari jurnal review dari supervisor itu. Di jurnal review biasanya dijelasin dari sekian banyak penelitian, ada gap penelitiannya. Nah, gap penelitian itu teman-teman gunain sebagai objektif dari research proposal. Dan jangan lupa untuk masukin 2 atau 3 paper dari calon supervisor lu di riset proposal lu, agar lebih meyakinkan supervisor lu bahwa lu serius terhadap supervisor lu. Nah, untuk formatnya sendiri teman-teman bisa lihat di web Asia Uninet seperti ini. Ini merupakan format dari proposalnya. Jadi nggak ada salahnya juga teman-teman membuat riset proposal yang pada akhirnya nanti dipakai juga untuk mendaftar di beasiswa ini. Lalu tips selanjutnya itu perhatikan budayanya. Jadi aku dalam menulis email untuk supervisor yang berada di Asia dengan berada di Eropa itu bukan relatif, sangat berbeda. Yaitu kalau misalnya di supervisor di daerah timur itu biasanya kita lebih ke jelaskan ke background kita bagaimana, lalu ketertarikan terhadap penelitiannya, dan hanya sekedar menanyakan ada PhD position nggak di lab dia gitu. Selesai di situ. Nah, sedangkan kalau di Eropa itu lebih lugas, gimana kita menyatakan bahwa ini background saya menanyakan, saya itu berminat untuk menjadi PhD position di grup Anda, itu ada nggak yang kosong, dan saya membutuhkan approval Anda untuk mendaftar di beasiswa, terutama kalau misalnya di konteksnya Ernest Mahgran, ya udah saya membutuhkan approval Anda di beasiswa Ernest Mahgran ini. Dan selanjutnya itu dijelaskan alasan ketertarikan teman-teman terhadap supervisor ini. Lalu yang terakhir itu terkait email domain. Memang dalam mengirim email ke calon supervisor kita akan lebih meyakinkan kalau misalnya kita menggunakan domain institusi kita. Misal kalau misalnya teman-teman itu merupakan mahasiswa dari ITB, itu bisa menggunakan email students.itb.ac.id.
eee, ya itu lebih baik. Tapi nyatanya dari pengalaman temen gue yang di sini, dia merupakan dosen di universitas di Indonesia, dia mencoba mengirim email dari domain email dia, dari Universitas Indonesia, ngirim ke email di Austria ini, ternyata itu masuk ke spam. Jadi ada baiknya buat teman-teman jika misalnya mengirim email menggunakan email institusi dan terlihat tidak ada respon dari calon supervisor kalian, tidak ada salahnya untuk mengirim ulang email kalian menggunakan email gratisan seperti Gmail. Itu bahkan lebih baik karena terbukti ampuh untuk masuk ke inbox-nya calon supervisor kalian, dan nyatanya gue sendiri waktu itu untuk apply menggunakan Gmail gue sendiri, nggak menggunakan email institusi. Tapi sebenarnya dari kita balik lagi, kalau misalnya teman-teman sudah pede dengan skill bahasa Inggris teman-teman, itu tidak perlu nunggu IELTS score baik dulu, baru lanjut nyari supervisor, karena nyari supervisor juga cukup memakan waktu. Jadi ya bisa sambil belajar bahasa Inggris sambil mencari calon supervisornya. Palingan nanti kalau misalnya ada hal yang mengganjal, supervisor akan menanyakan, mungkin nggak kalau misalnya interview, atau mungkin nggak untuk menyertakan IELTS score juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu daftaran beasiswanya. Di sini pastikan teman-teman itu mensubmit semua dokumen yang diperlukan seperti riset proposal, juga letter of consent atau letter of acceptance. Jadi teman-teman yang pengen teman-teman dapatkan dari hubungi calon supervisor kalian, pastikan teman-teman itu mendapatkan letter of acceptance bahwa profesor kalian menerima kalian di lab-nya dan juga mengcover segala biaya penelitian, seperti itu. Dan pastikan terafiliasi dengan universitas-universitas di Asia Uninet. Yang paling penting itu pada saat kalian submit, pastikan semuanya tidak ada typo, semuanya benar, karena orang Austria itu termasuk orang yang perfeksionis, di mana menilai kalau misalnya ada typo berarti kamu nggak serius gitu. Nah, jika semua proses administrasi itu udah selesai, maka 1 bulan kemudian teman-teman bakalan menerima undangan. Pada saat itu gue dapat undangannya dari web Dikti, tapi kayaknya 2024 itu udah berbeda. Semuanya diinformasikan lewat web scholarships.at. Nah, tapi kalau misalnya ragu, teman-teman bisa langsung aja email ke Mr. Christoph, yang merupakan koordinator dari beasiswa Erasmus Migran Asia Uninet ini. Gue udah beberapa kali email dia, dan dia termasuk orang yang fast response sih. Tahap selanjutnya interview. Saat itu gue melakukan interview di salah satu hotel di Jakarta. Interviewnya dilakukan face to face, jadi orang dari OEAD, dari Austria itu datang ke Indonesia untuk melakukan interview. Dan bahasan yang ditanyakan itu 90% tentang penelitian kalian, apa yang kalian tulis di web scholarship.at. Jadi pastikan itu benar-benar real dan kalian memahami apa yang kalian tulis. Dan pastinya pada saat interview juga jangan lupa untuk berdoa, karena kita nggak pernah tahu pertanyaan apa yang mungkin bisa membuat kalian agak ngeblank. Dan yang terakhir itu pengumuman hasil, dan ternyata pengumumannya itu nggak berlangsung lama. Waktu itu gue inget interview itu pada tanggal 8 Mei 2023, dan gue udah dapat email dari Mr. Christoph itu di 16 Mei, dan itu salah satu momen terbaik gue sih. Gue ngerasa bersyukur banget udah keterima beasiswa ini. Kalau misalnya diingat waktu yang gue habiskan mulai dari belajar IELTS sampai dapat beasiswa ini, itu hampir 1,5 tahun, dan cukup terharu juga. Oh ya, dan sebenarnya tingkat keberterimaan beasiswa ini lumayan tinggi juga. Gue ingat pada saat itu ada 11 orang yang melakukan interview, 10 orang itu apply buat PhD, 1 buat postdoc, dan ternyata semuanya keterima di beasiswa ini. So ya, buat teman-teman menarik untuk mencoba beasiswa ini. Ya jadi itu aja video dari gua, semoga videonya bermanfaat. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa langsung komen aja di bawah. So, dan bye-bye.